Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Zata Dini, NIM-nya 2190302243. Saya dari kelas B Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan video skenario untuk rekrutmen pengadaan staf. Yang pertama, ada struktur organisasi. Saya ngambil contohnya dari struktur organisasi F&B Department. Jadi saya di struktur organisasi ini ada bagian-bagian dari paling atas sampai urutan paling bawah. Selanjutnya, biasanya saat departemen membutuhkan lowongan kerja, mereka akan memasang iklan baik eksternal maupun internal, yaitu bisa menggunakan media cetak atau media sosial untuk membagikan edaran pengumuman atas dibutuhkannya lowongan kerja. Seperti contohnya di sini ada perusahaan kantor di bidang sipil yang membutuhkan untuk posisi-posisi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syaratnya, untuk contohnya di sini ada pengalaman kerjanya yang dibutuhkan minimal berapa tahunnya, untuk menguasai posisi tertentu, sanggup bekerja keras dan dapat bekerja dalam tim, sanggup ditempatkan untuk kerja di bidang atau di posisi manapun. Biasanya di bawahnya ditulis lamaran kerja akan dikirim melalui PO Box atau email tertentu. Untuk selanjutnya ada proses seleksi kerja. Untuk proses seleksi kerja ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Yang kedua, ada tes-tes penyeleksian. Tes tersebut dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada tes kepribadian, tes pengetahuan, tes kemampuan. Untuk yang ketiga ada wawancara. Dan keempat, pemeriksaan referensi. Untuk yang kelima, penerimaan karyawan. Selanjutnya ada prosedur rekrutmen. Untuk prosedur rekrutmen ini tahapan-tahapan di mana dimulainya itu dari pengajuan permintaan karyawan, dari mulai jika ada departemen, jadi jika ada satu departemen yang membutuhkan tambahan karyawan baru, itu langsung bisa mengajukan, minta ke HRD untuk diajukan pembaruan karyawan untuk ditetapkan di departemen yang bersangkutan. Setelah departemen itu mengajukan ke HRD, apakah HRD menyetujui atau tidak dengan alasan tertentu. Jika HRD menyetujui, selanjutnya HRD akan mencarikan calon karyawan. HRD akan mencari calon karyawan dari iklan koran, job fair, kampus, rekrutmen, atau sumber-sumber lain. Setelah itu, jika ada calon karyawan yang datang, itu akan membuat surat penerimaan karyawan. Setelah diseleksi, jika lulus berdasarkan standar rekrutmen, akan membuat surat penerimaan karyawan. HRD membuat surat penerimaan dengan calon karyawan yang di dalamnya tercantum masa percobaan. Jadi setelah membuat surat penerimaan karyawan itu, terdapat masa orientasi selama 3 bulan biasanya, berdasarkan standar kelulusan orientasi. Jika lulus akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi jika karyawan belum lulus akan di-upgrade lagi. Jadi di-upgrade-nya itu, karyawan yang tidak lulus akan dipertimbangkan berdasarkan standar upgrade karyawan. Jadi akan diuji coba lagi selama menjadi 6 bulan. Jika yang 3 bulan itu dinyatakan kurang bagus hasilnya, jadi akan ditambah lagi 3 bulan. Jadi masa percobaannya itu 6 bulan. Dan jika setelah 6 bulan masa orientasi itu dinyatakan lulus, karyawan akan dibuatkan surat
pengangkatan menjadi karyawan tetap. Selanjutnya ada prosedur pencarian calon tenaga kerja. Ini dimulai seperti tadi, dimulai informasi lowongan kerja dari Departemen HRD menyebarkan informasi lowongan kerja baik internal maupun eksternal. Untuk contohnya, internal melalui mutasi, keluarga karyawan, masyarakat sekitar. Baik untuk melalui eksternal, lembaga penyediaan jasa, media cetak, maupun media elektronik. Setelah itu, storage berkas lamaran untuk mengumpulkan berkas lamaran pekerjaan yang masuk. Jadi setelah menyebarkan informasi lowongan kerja, pasti itu akan ada banyak masuk berkas lamaran kerja yang akan dikumpulkan itu. Setelah dikumpulkan, diseleksi berkasnya untuk mensortir berkas lamaran berdasarkan spesifikasi yang lebih dibutuhkan, yang lebih cocok. Apabila tidak sesuai, dikembalikan lagi ke storage. Selanjutnya, jika sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, akan diproses. Selanjutnya itu ada formulir permintaan tenaga kerja. Formulir permintaan tenaga kerja ini diisi oleh departemen yang membutuhkan bantuan tenaga kerja yang baru. Jadi apabila ada departemen F&B service seperti yang saya contohkan tadi, jika F&B service tersebut membutuhkan atau kekurangan karyawan, departemen F&B service itu bisa mengisi formulir permintaan tenaga kerja lalu diberikan kepada HRD agar diproses untuk karyawan barunya. Untuk yang selanjutnya ini ada formulir wawancara. Formulir wawancara itu jadi seperti penilaian saat HRD mewawancara calon tenaga kerja baru tersebut. Jadi saat diwawancara tenaga kerja, HRD ini akan memegang formulir wawancara ini. Baiknya saat diwawancara apakah tenaga kerja tersebut kurang, cukup, baik, atau istimewa. Jadi HRD dan user tersebut akan mengisi di bagian sini. Lalu jika ada rekomendasi, bisa disarankan atau tidak disarankan, dan tanggal ada di sini, tanda tangan, tanggal untuk waktu wawancara. Dan catatan tersebut di sini adalah hasil akhir. Apakah diterima karyawan tersebut, apakah ditolak di perusahaan itu, dan tanggal masuknya kapan, lalu gajinya itu berapa dituliskan di sini. Selanjutnya di sini ada formulir wawancara, komentar wawancara dari HRD dan user beserta tanda tangannya terkait dengan tenaga kerja yang baru tersebut. Dan di sini ada contoh saat HRD mewawancara tenaga kerja baru atau calon karyawan baru. Jadi dengan senyuman di kantor, di wawancara tersebut atau interview. Setelah itu, setelah karyawan dinyatakan lulus seleksi interview, jika karyawan diterima di perusahaan tersebut, karyawan akan diberikan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jadi saat bekerja di perusahaan tersebut itu ada surat perjanjiannya. Seperti di sini ada pasal-pasal yang harus karyawan itu baca dan diteliti agar tidak agar karyawan tersebut itu paham dengan pasal-pasal dan surat perjanjian yang ada di perusahaan tersebut. Lalu ditandatangani oleh karyawan kontraknya. Setelah surat kontrak tersebut, ada surat penugasan yang akan diisi oleh calon karyawan tersebut. Surat penugasan dan surat menugaskan bahwa terhitung mulai tanggal sekian, karyawan tersebut sudah bisa melakukan bekerja di perusahaan tersebut.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.